بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة نيات الفتوح والمنوح والرسوح صلاح الجسد والروح وتوبة النصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومواله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kesembuhan dari ketua kelas kita Al-Mukarram Al-Ustadz Khuwailid. Mudah-mudahan dengan asrar wa anwar suratul Fatihah Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Allah kembalikan dalam keadaan sehat wal afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih wa bi niyati shifa ila ruh wal jasad Al-Mukarram Al-Ustadz Khuwailid bin Kyai Haji Mahmud bin Haji Enteng wa ummina Nami binti Bikin anallah al-karim yashfi mardahuma shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman bitilkan niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin mana nak yang belum baca? Halaman 36. Oh iya, halaman 36 kemarin ada yang kelewatnya. Halaman 36 ada yang kelewat. Ya, wa yajuzu itu ya. Itu ada yang kelewat. Insyaallah malam hari ini kita hatamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum bidaraini amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa yajuzu, dan boleh bersiwak itu bikulli khashinin, dengan segala benda-benda yang kasar. Ghairi dalika, dari selain semua itu, yang bertujuan yuzilul qalha wal wasakho, yang dapat menghilangkan al-qalha, kuningnya gigi. Kalau orang sini bilangnya jigong. Al-qalah jigong.
wal wasakho, dan kotoran yang ada di gigi, ka taubin wa nahwihi, seperti baju dan seumpamanya. Waktu khataman di zaman Syekhina Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatal abrar, setiap 2 tarawih, 2 sholat 2 rakaat, beliau itu tangannya begini, nawaitu sunnatal istiyah. Karena mungkin beliau lagi lempengan kagak megang siwak, jadi tiap-tiap 2 rakaat beliau itu begini tangannya, nawaitu sunnatal istiyah. Kita dengar karena pakai speaker kan, nawaitu sunnatal istiyah, beliau baca begitu tiap-tiap 2 rakaat. La bi usbu'i nafsihi, jangan menggunakan jari tangannya sendiri. Wa in kana khashinan, walaupun adalah jari tangannya itu kasar, pakai jari gitu. Walaupun memang jarinya kasar, itu nggak termasuk, bukan dikatakan bersiwak. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 39. Ya. Wa amma qadruhu, adapun ukurannya siwak itu, fa'anil hakimit turmudi, boleh turmudi, boleh tirmidhi, radhiyallahu anhu, qadru shibrin fama dunahu, ukuran siwak itu adalah qadru shibrin, seukur 1 jengkal, fama dunahu, dan lebih kurang darinya. Wa mazada alaihi, dan sesuatu yang melebihi atasnya, raqiba alaihi syaitanu, maka akan mengendarai atasnya bangsa setan. Ukuran kayu siwak adalah 1 jengkal kurang. Kalau kelebihan nanti bisa dikendarai oleh bangsa setan. Begitu pula ketika kita sedang berdiri di dalam sholat, ruku dan sujud, 2 tapak kaki kita adalah qadru shibrin, seukur 1 jengkal. Mau diri, mau ruku, mau sujud, kaki kita itu tetap jaraknya 1 jengkal. Sunnahnya seperti itu. Dan pandangan mata dalam gerakan-gerakan sholat, berdiri, ruku maupun sujud adalah wasunnatu ayyan zura ila makani sujudi, liatin tempat sujudnya, illa fit tasyahud, kecuali pada waktu tasyahud. Kalau sudah telunjuk diangkat, maka pandangan mata kita liatin telunjuknya. Tujuannya apa? Tauhidullah bil arkan, wa tauhidullah bil lisan, wa tauhidullah bil qalbi. Ketika kita menggerakkan tangan, asyhadu alla ilaha illallah, itu mengandung 3 makna. Mentauhidkan Allah dengan lisan, mentauhidkan Allah dengan anggota badan, mentauhidkan Allah dengan hati. Kalau ini terus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan, kalimat tauhid akan menjadi darah dagingnya.
Kalau kalimatut tauhid sudah menjadi darah dagingnya ketika sakaratul mautnya, maka sudah pasti otomatis dia mampu untuk mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah, li'anna man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam kitab Khamsumi'ati Sunnah min Sunanis Shalah ala madhabil Imam Syafi'i, 500 sunnah di dalam sholat, itu kitab langsung Al-Fakir mendapatkan as-sanadul muttasil ilal muallif min Syekhina Abuya ke Haji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar. Beliau mendapatkan langsung kitab tersebut dari Syekhi Masyayikhina Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait Madinah. Beliau mendapatkan langsung dari sahibul kitab Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidrus Al-Hadrami. Jadi 3 undakan. Maka dalam kitab tersebut, waktu kita tasyahud bukan begini sunnahnya. Yang di luar kelihatannya bukan begini. Tapi sunnahnya aja, sunnahnya itu adalah 2, pakai jempol juga. Jadi diganjel pakai jempol. Kalau ada orang yang suka goyang, karena kagak diganjel, pondasinya kagak kuat. Jadi wayah-wayah kita lihat ada orang tasyahud goyang-goyang, kita hati aja tuh, pondasinya kurang kuat gitu. Begini, diganjel pakai telunjuk. Ya, kuat kalau itu. Diganjel pakai telunjuk. Dan miring dikit. Miring sedikit. Enggak lurus-lurus banget, enggak miring-miring banget, miringnya sedikit, sedang aja miring begitu. Pakai ada telunjuknya. Diganjel dengan ibu jarinya. Itu waktu tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus begini sampai akhir. Wa amma maudhi'uhu, adapun tempatnya siwak, fa fil Baihaqi an Jabirin qala kana siwaku, adalah kayu siwak, min uzunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada di telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maudi al-qalami, menempati tempatnya pulpen, pensil, min udhunil katibi, dari telinganya orang yang menulis. Rasulullah kalau meletakkan siwak itu di telinganya sini. Ya karena kan dulu atau tradisi orang Arab itu pakai imamah kan. Jadi naruh begini juga kencang gitu. Taruh di sini. Seperti tukang kayu yang suka bikin lemari, kalau naruh pensil kan di sini. Di sini tukang kayu, tukang bikin lemari itu naruh pensilnya di sini. Sampai ada cerita dulu waktu zaman perang, orang itu ketembak, telinganya pada putus. Akhirnya pas nyari-nyari, ini tukang lemari nyari telinganya. Mana telinga lu? Ini telinga lu. Bukan telinga saya, ada pensilnya katanya. Kalau telinga saya ada pensilnya, ini bukan telinga saya. Dia nandainnya ada pensilnya.
Wa fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi min hadithi Abi Salamah qala. Dan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, man kana fi baitihi sunana Abi Dawud faka'annama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baitihi. Orang yang punya kitab Sunan Abi Dawud di rumahnya, seolah-olah Rasulullah berkata-kata di dalam rumahnya itu. Syarah dari kitab Sunan Abi Dawud Aunul Ma'bud bi syarhi Sunan Abi Dawud, yang berisikan tentang berbagai macam keterangan-keterangan Nabi dalam ilmu fiqh. Semuanya komplit di situ. Dan di dalam kitab Sunan Tirmidzi dari hadits Abi Salamah, beliau berkata, Ra'aitu Zaid bin Khalidin. Aku lihat Zaid bin Khalid yajlisu fil masjidi. Beliau duduk di masjid. Wasiwaka min udhunihi. Wawunya wawu ma'iyah. Dan kayu siwak itu berada di telinganya. Maudhi al-qalami, menempati tempatnya pensil, min udhunil katibi, dari telinganya orang yang menulis. Fakullama qoma ila sholati, setiap kali beliau berdiri untuk mengerjakan sholat, istaka, maka beliau bersiwak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aswakatuhum khalfa adanihim. Al-ibrah bikana yadullu alal mudawamah. Ibarat menggunakan kana menunjukkan arti sebuah kesenantiasaan. Senantiasa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswakatuhum, kayu-kayu siwak mereka itu, khalfa adanihim, berada di belakang telinga-telinganya. Yastakuna biha likulli sholatin, mereka bersiwak dengannya untuk setiap sholat. Fa in syaqqa alaihi dzalika, maka apabila sulit atasnya yang demikian itu, kalau emang ditaruh di kuping kagak bisa, ja'alahu fit tabaqatil akhirati min imamatihi, maka ia meletakkannya di lipatan yang terakhir dari imamahnya, min janibihil aimani, dari sisinya yang kanan. Imamah tuh yang diputar-putar. Kalau yang ditaruh di pundak rida, kalau yang dipakai namanya imamah. Dan imamah menggunakan ijazah. Wasadah la yahtajunal ijazah. Para habaib min ahli baitin Nabi, mereka nggak perlu ijazah. Tapi kalau kita mau pakai imamah, itu kudu ada ijazahnya, dipakein dulu sama guru tuh.
Karena fi kulli kaurah nurun wa fannun fil ilmi. Imamah itu bukan sekuntel-kuntelnya, kue-kue lepet gitu. Itu tiap puterannya berarti udah menguasai satu fan cabang keilmuan. Ini satu puteran nih, berarti dia menguasain ilmu nahwu. 2 putaran ilmu sorok, 2 putaran ilmu mantik, 2 putaran ma'ani. Lah kalau sampai 15 lebunjung itu. Jadi ada ijazahnya. Wasada la yahtajunal ijazah. Kalau para habaib pakai imamah nggak perlu ijazah. Nah, kalau kita pakai imamah itu ada ijazahnya. Nah, kalau orang yang menggunakan imamah, jika tidak meletakkannya di telinga, maka ditaruh di lipetan paling belakang sebelah kanan dari imamahnya, gitu sih. Wa yusannul khilalu qabla siwaki, dan disunnahkan mentakhlil sebelum bersiwak. Bersihin dulu gigi dari sisa-sisa makanan, kemudian baru bersiwak. Li'annahu ablagu fi tanqiyati ma bainal asnani, karena hal itu lebih menyampaikan dalam kebersihan sesuatu yang ada di antara gigi-gigi. Wa fil hadithi habbadal mutakhalliluna fil wudu'i wat ta'ami. Habbada min af'alil madah. Habbada, betapa indahnya, betapa sempurnanya, betapa baiknya. Al-mutakhalliluna, orang yang mentakhlil gigi-giginya, fil wudu'i wat ta'ami, ketika dia berwudu dan ketika setelah makan. Ai, maksudnya fil wudu'i wat ta'ami, indal wudu'i, mentakhlil giginya ketika berwudu, wa inda faraghihi, dan ketika selesainya, min aklit ta'ami, dari memakan makanan. Wa fihi aidan naqu afwahakum bil khilali, bersihkanlah mulutmu dengan mentakhlil. Fa innaha majlisul malakaini, karena hal itu menjadi tempat duduknya 2 malaikat. Wa inna midadahuma arliku, dan bahwa tintanya 2 malaikat itu adalah ludah. Wa qalamahuma al-lisanu, dan kolam pulpen 2 malaikat itu adalah lisan. Ludahnya manusia itu seolah-olah menjadi tintanya malaikat, dan lisannya menjadi pulpennya malaikat. Walaysa alaihi ma syai'un adharra min baqayat ta'ami bainal asnani. Walaysa alaihi ma syai'un, dan tidak ada atas 2 malaikat tersebut sesuatu adharra, yang paling mengganggu, min baqayat ta'ami bainal asnani, dari sisa-sisa makanan yang ada di gigi-gigi. Ada makanan nyangkut di gigi, itu sangat mengganggu malaikat.
Kalau kita periksa ke dokter gigi yang menyebabkan karang-karang gigi sehingga gigi kita itu cepat rapuh, cepat berlubang, tidak lain adalah sisa-sisa makanan. Sehingga ulama itu berkata, laukana fima jaa bihi Muhammadun dina lakana fi uqulihi lakana fi uqulin nasi hasana. Seandainya bahwa yang dibawa misi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatasnamakan agama, lakana fi uqulin nasi hasana. Niscaya dalam pandangan akal kemanusiaan ajaran ini sudah dapat diterima secara sempurna. Kalau misinya Nabi bukan mengatasnamakan agama, pasti secara akal sehat manusia itu pasti dapat menerima. Laukana fima jaa bihi Muhammadun dina lakana fi uqulin nasi hasana. Karena semua yang diajarkan oleh Nabi itu adalah kemaslahatan untuk manusia. Sumpama khitan ataupun bersiwak, itu semuanya memang bermanfaat buat manusia. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Wa idza qala'a syai'an, apabila ia mencongkel sesuatu, min baini asnanihi bil khilali, dari antara gigi-giginya dengan alat mentakhlil, la yakuluhu, maka jangan memakannya. Dia bersihin sisa-sisa makanan yang nyangkut di gigi, jangan ditelan, dikeluarin. Kecuali kalau yang nyangkut di gigi itu ada ukuran 2 piring. Keluarin. Kalau habis dibersihin tuh, keluarin. Jangan ditelan, jangan dimakan. Wa yatruhuhu bimakanin tohirin, lalu ia membuangnya ke tempat yang bersih. Wa in qala'ahu bilisanihi akalahu illam yu'afihi, apabila ia mencongkel sisa-sisa makanan itu dengan lisannya, akalahu, maka boleh ia menelannya. Illam yu'afihi, jika tiada ia ingin membuangnya. Kalau ngakalinnya pakai lidah, boleh telan. Tapi kalau ngakalinnya pakai khilal, alat untuk membersihkan, dibuang. Dan kalau bisa ngebuangnya itu dalam segala hal ke arah kiri bawah. Kita wudu kumur-kumur, ngambilnya kanan, buangnya kiri. Kita istinsar, masukin air ke hidung dari kanan, buangnya ke kiri. Kalau kita mau beludah, buang reak, itu buangnya ke kiri. Sisa-sisa kotoran makanan di gigi, buangnya ke kiri. Itu adab namanya. Satu kaedah mengatakan, man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunnah, wa man tahawana bis sunnah uqiba bihirmanil faraid, wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Orang yang berawal nyepelein perkara adab, nanti lama-lama dia nyepelein perkara sunnah. Kalau berawal dia nyepelein perkara sunnah, nanti lama-lama dia nyepelein perkara yang wajib.
Kalau orang yang nyepelein perkara yang wajib, maka haram dia mendapatkan makrifah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wali, tiap malam ngimpi ketemu Rasulullah. 15 hari, 15 malam gak ngimpi lagi ketemu Rasulullah. Akhirnya dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka akhirnya Rasulullah menjelaskan, kenapa saya tidak lagi datang kepadamu di mimpi-mimpimu, karena di suatu hari engkau masuk ke WC kaki kanan duluan. Masuk ke WC kaki kanan duluan. Mestinya kaki mana? Kiri. Itu adab itu. Kalau ukuran adab aja kita udah jauh untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kira-kira bagaimana kalau kita itu masih banyak ninggalin yang sunnah? Kira-kira bagaimana lagi kalau kita itu ninggalin perkara yang wajib? Sayyidina Umar itu setiap kali mengirim pasukan kemana aja nggak pernah kalah, menang terus. Sampai dinasti Rum, Romawi Timur, itu wilayahnya wilayah Syam. Sekarang mencakup beberapa negara, Yordania, Suriah, Libanon, Palestina. Itu dulu disebut dengan wilayah Syam, kekuasaan Romawi Timur. Kalau Romawi Barat itu yang ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih, Romawi Barat di Turki, Istanbul. Itu Romawi Barat. Dulu Romawi Timur dihancurkan oleh tentara Sayyidina Umar ibn Khattab. Perang selalu menang. Awalnya itu perang selalu kalah. Maka bermunajat Sayyidina Umar, meminta kepada Allah, gerangan apa yang menyebabkan pasukan Islam perang selalu kalah? Akhirnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah katakan, wahai Umar, pasukanmu perang selalu kalah, penyebabnya satu, karena di seluruh pasukanmu tidak ada satupun yang megang kayu siwak. Nggak ada yang megang kayu siwak. Mana siwak Anda nih? Wah, di kuping. Bener-bener kayak tukang lemari ini ya. Ini bukan kuping saya ada pensilnya. Ya. Kata Rasulullah, enggak ada satupun di antara pasukanmu yang megang kayu siwak. Akhirnya beliau perintahkan panglima perang waktu itu, Sayyidina Khalid ibn Walid, untuk ngambil semua persediaan siwak, dan setiap satu pasukan sebelum berperang wajib bersiwak dulu. Ketika bertemu dua pasukan, sebelum aba-aba maju, itu Khalid bin Walid, istaku, siwak dulu. Wah, kan bersiwak kan. Itu orang kafir ngelihat orang Islam bersiwak kan kagak ngerti. Kata itu orang kafir, waduh, umat Islam udah gahar-gahar banget itu. Emang kenapa? Kayu digeragotin. Apa gimana ukuran kita? Kalah mental dia. Udah ngedon duluan kan. Maka sejak itu, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biidnillah. Jumlah pasukan Islam itu sedikit, tapi banyak menghancurkan pasukan-pasukan musuh yang jumlahnya itu bisa 5 kali lipat dari itu. Gara-gara sunnahnya bersiwak. Wa ahsanul idani lil khilali.
dan sebaik-baiknya kayu yang digunakan untuk mentakhlil gigi, auduhul musamma bihi, kayu yang sudah disebut dengannya. Kalau kita di warteg kan udah ada tuh, udah itu udah paling cakep. Kayu-kayu yang memang disediakan untuk mentakhlil, itu namanya auduh al-musamma bih. Lihusni izalatihi, karena baik untuk menghilangkannya, wati birihihi, dan sangat bagus harumnya. Wa yajuzu bikulli muzilin, dan boleh dengan segala sesuatu yang dapat menghilangkannya, siwa ma sabaqa dzikruhu, dari selain apa yang telah tersebutkan terdahulu, fisiwaki, dalam kayu siwak, minal mujzi'i wal makruhi, dari hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang dimakruhkan. Faidatun, ini satu faidah. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian para ulama, in kanal famu mutanajjisan, jika adalah mulutnya bernajis, bidamin wa nahwihi, dengan darah dan seumpamanya, yustahabbu an yastaka biyadihil yusra, maka disunnahkan bahwa ia bersiwak dengan tangannya yang kiri. Kalau emang mulutnya itu ada najis, sunnahnya bersiwaknya pakai kiri. Jadi yang jelek-jelek pakai kiri. Kalau buang sampah gitu, pakai tangan kiri. Kalau seumpama kita lagi sholat, di depan kita ada tai cicak kering, boleh kita ambil dengan syarat tangan kita kering, dan mengambilnya pakai tangan kiri. Ini tai cicak di depan kita lagi sholat nih, tangan kita kering, tai cicak kering, ambil aja, ambil. Ngambilnya pakai tangan kiri. Japun ma'ajafin tohirun, kering ketemu kering suci. Japun ma'arotobin najisun, kering ketemu basah najis. Tai cicak kering, tangan kita kering, ambil pakai tangan kiri. Jadi yang jelek-jelek pakai tangan kiri. Beda nanti di akhirat, mimbarnya Nabi di kiri. Mimbar para nabi dan para rasul semuanya di kanan, Nabi doang sendirian di kiri. Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu an bertanya, alaysal yaminu afdalu minasyimali ya Rasulullah? Bukankah kanan lebih baik dari kiri ya Rasul? Semua mimbar para nabi di kanan, engkau doang sendiri di kiri. Maka beliau menjawab, kalau yang di kanan itu jalan ke sorga, umat saya yang masuk ke sorga saya kagak pikirin. Saya berdiri di kiri, ini jalan ke neraka. Saya cari umat saya yang mau masuk ke neraka, saya bawa satu persatu untuk masuk ke dalam sorga. Itu Rasulullah. Itu yang nanya Sayyidina Khalid ibn Walid. Pernah di satu peperangan, Khalid ibn Walid itu mengejar ribuan pasukan seorang diri. Pasukan yang lain menyelamatkan Khalid ibn Walid. Setelah diselamatkan, semuanya bertanya, engkau ingin membunuh dirimu wahai Khalid? Ribuan pasukan kau lawan seorang diri.
Beliau bilang, saya bukan ingin berperang dengan mereka, tapi saya ingin ngambil kopiah saya yang terjatuh di antara mereka. Kopiahnya jatuh, bilang-bilangin dia ngambil. Ya Allah Khalid, berapa sih harganya kopiah? Benar, harga kopiah itu gak seberapa, tetapi yang aku bela lantaran di kopiahku itu ada selembar rambut Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap kali setelah selesai berperang menggendong-gendong anaknya, sengaja gak pakai baju, supaya orang, anak-anak kecil pada ngeliat, nih, tidak ada sejengkal dari tubuhnya Sayyidina Khalid ibn Walid kecuali ada bekas sabetan pedang, ada bekas tombak, ada bekas panah, dan luka-luka yang lain. Nggak ada sejengkal tubuhnya kecuali bekas-bekas luka jihadun fisabilillah. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan jiwa patriotisme, membela keislaman, bangga dengan Islam. Perang kemana aja Khalid ibn Walid selalu mendapatkan kemenangan. Tapi pulang ke Madinah menghadap Sayyidina Umar itu bukan mendapatkan tanda jasa kehormatan, malah dipecat dari jabatannya sebagai panglima perang. Coba kalau ukuran orang sekarang, bisa berontak itu, bisa lakukan kudeta, tapi tetap beliau berperang seperti biasa. Ketika ditanya, wahai Khalid, waktu menjabat sebagai panglima, sekarang prajurit biasa, berperangmu tidak berubah. Maka beliau menjawab, selama ini aku berperang bukan karena Umar, aku berperang selama ini lantaran Tuhannya Umar. Jadi mau diangkat jadi panglima atau tidak, lah perangnya saya bukan karena Khalifah Umar, perangnya saya karena Tuhannya Umar. Itulah sahabat-sahabat didikan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza yukhallilu baina asnanihi biyadihil yusra. Demikian pula dia mentakhlil antara gigi-giginya dengan tangannya yang kiri. Bersihin sisa-sisa makanan di gigi pakai tangan kiri, buang sampah pakai tangan kiri. Kalau hal-hal yang gak bagus pakai tangan kiri, nabokin orang pakai tangan kiri. Kalau emang dia mau berantem gitu pakai tangan kiri, karena nggak bagus gitu, pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Li'annahu izalatu mustaqdzirin, karena menghilangkan hal-hal yang keji, yang kotor. Cebok, ya pakai tangan kiri. Megang kemaluan, ya pakai tangan kiri. Waktu kita sehabis buang air kecil, itu kan sunnahnya istibro. Apa itu istibro? As-satru wan natru wan nahnahatu. Kemaluan kita itu dipegang, megangnya pakai tangan kiri. Urut 3 kali, 1, 2, 3. Terakhir putar dikit, sentil pelan-pelan, 1, 2, 3. Baru disiram. Megangnya pakai tangan kiri. Coba Jong, coba praktekin ini. Jong. Dikit aja ujungnya aja, ujungnya. Dulu ada zaman dulu
Ini kita dengar cerita dulu, gajah dikawinin sama monyet. Itu monyet laki pede banget, langsung nangkring aja ke kemaluannya gajah. Lagi melakukan hubungan badan, tiba-tiba itu kepala gajah ketiban kelapa. Aduh, gitu. Ini gajah betina teriak, aduh. Kata ini monyet di atas, kenapa ya, atit ya? Sangkanya dia, kerjaannya dia kesakitan, padahal ketiban kelapa palanya itu. Ada juga anak muda, udah lama buat 5 tahun minta kawin sama babanya, kagak dikasih-kasih. Kata babanya, lah emang kemaluan lu digandulin kelapa 2 kuat bah. Asal udah bangun digandulin kelapa gitu, kuat apa kagak nahan? Kuat bah. Laporan lagi, entar dulu dah. Emang kemaluan lu kalau bangun nyampe gak ke bol lu? Ditekuk nyampe gak ke bol? Akhirnya dicoba-coba, nyampe juga bah. Berarti saya udah boleh kawin. Kalau emang udah nyampe, pakai aja yang itu dulu. Kagak usah teriak-teriak minta kawin, udah pakai aja yang ada dulu. Ini mah kita sengaja ngelama-ngelama ini nih, yang mau tinggal dikit lagi ya. Wa in kanal famu tahiran, dan jika mulutnya itu bersih, yukhallilu wa yastaku bil yumna, maka dia mentakhlil dan bersiwak dengan tangannya yang kanan. Kama sabaqa dzalika, sebagaimana telah berlalu keterangan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, wallahu alam bis-shawab. Alhamdulillah, 2 kitab sudah kita khatamkan. Kita tidak berharap apa-apa, semata-mata hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada informasi dari bendahara kita, Abang Soleh, kitab udah siap. Kitabnya udah siap untuk melanjutkan taklim kita esok hari. Insya Allah disiapkan sudah di depan. Ya, oh ini ada nih. Nanti silahkan tinggal berhubungan dengan Abang Junaidi atau Abang Soleh atau Abang Sufron. Informasinya 1 kitab, biaya fotokopinya 20.000. Jadi insyaallah berdasarkan informasi dari ketua kelas kita, nanti dari 75 kehadiran, ya 75% kehadiran itu ngabsen sendiri aja. Ya, 75% dari kehadiran, sumpama 15 malam ngaji, ya 10 malam dah. Ada gak 75 itu? Iya, kalau 15 malam berarti 75%-nya
10 malam dia hadir, ngabsennya sendiri aja, ngabsen sendiri ya. Nanti insya Allah disiapkan as-sanadul muttasil, sanad-sanad yang muttasil sampai kepada Rasulullah. Tapi syaratnya tadi tuh 75% dari kehadiran. Siapa yang absen? Lah absen dewek. Jadi ntar dikira-kira gua hadirnya 10 hari nih. Daftar dah tuh. Namanya diserahin dan nama bapaknya diserahin nanti ke Abang Soleh, Abang Sukron, atau Abang Junaidi. Nanti juga ada beberapa orang yang mendapatkan sanad khusus. Jadi dia dapatnya 2. Itu nggak disebutin namanya karena sanad khusus. Nanti ada beberapa yang dapat 2 sanad. Jadi sekali lagi 75% dari kehadiran. Kalau ngerasa 15 malam dia hadir 10 malam, berarti dapat insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita sehat walafiat, panjang umur, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan kekuatan Islam, dan selalu berada di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa
Allah